dengan Uma Mita. Gimana kabarnya? Semuanya sehat? Insya Allah semoga semuanya diberkahi sama Allah dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Oke, dalam video kali ini Uma akan masuk ke bab 4. Oke, bab 4 tentang stoikiometri. Nah, apa itu stoikiometri? Stoikiometri itu membahas dua materi pokok. Di sini ada yang namanya hukum dasar, ada yang namanya perhitungan kimia. Oke. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia itu dibagi menjadi dua bagian besar. Ada yang membahas tentang massa, ada hukum kimia yang membahas tentang volume. Nah, hukum kimia itu ada 5. Nah, kok ada 5 Katanya tadi ada 2. Nah, dari 5 hukum ini, hukum 1, 2, 3 itu membahas tentang massa. Hukum yang keempat dan yang kelima itu membahas tentang volume. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum yang pertama, yaitu hukum kekekalan massa. Oke, hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa itu dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Antoine Lavoisier. Oke, Antoine Lavoisier itu mengemukakan tentang hukum kekekalan massa yang bunyinya adalah massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi selalu sama atau tetap. Oke, karena ada kalimat di sini sama atau tetap sehingga hukum ini dinamakan dengan hukum kekekalan massa. Nah, sekarang Uma ada satu contoh soal yang mengungkapkan tentang hukum Lavoisier ini. Bunyinya sebagai berikut. Strontium merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam pembuatan kembang api. Ayo, siapa di sini yang suka main kembang api? Kalau kita perhatikan, ketika kita menghidupkan kembang api, itu kan muncul warna-warna ya yang sangat indah ya. Ada warna merah, ada warna orange, ada warna kuning. Nah, salah satunya di sini adalah unsur strontium yang digunakan dalam pembuatan kembang api. Karena apa? Karena strontium itu menghasilkan warna merah ketika dibakar. Oke, ada yang masih ingat strontium itu golongan berapa? Strontium golongan 2A. Oke, kita lanjut ya. Pembakaran 87,6 gram strontium dalam, nah di sini ada di ruang tertutup ya, ada kata kuncinya. Ketika strontium dibakar sebanyak 87,6 gram di ruangan tertutup menghasilkan 119,6 gram abu strontium oksida. Oke. Reaksinya adalah sebagai berikut. Di sini ada Sr, oke, strontium ini lambang strontium, Sr solid atau padat. Kita sudah belajar ini adalah fase zat ditambah O2 gas. Strontium ketika dibakar, suatu reaksi kimia yang mengalami proses pembakaran itu berarti direaksikan dengan oksigen. Oksigen gas menghasilkan, ini abu nih, abu strontium oksida. Ini rumusnya SrO2 solid. Kenapa solid? Karena dia padat ya, abu ya. Nah, sekarang kita disuruh menghitung massa oksigennya. Kembali lagi ke bunyi dari hukum kekekalan massa. Jadi massa sebelum dan sesudah reaksi. Sebelum reaksi berarti adalah massa yang reaksi, massa yang sebelah kiri. Dan sesudah reaksi berarti massa produk. Berarti berlaku rumus massa atau total massa per reaksi sama dengan total massa produk. Nah, di sini kita dipindahkan ya. 87,6 gram itu kan milik strontium, berarti taruh kita di sini. 87,6 gram. Nah, oke, Uma tulis gram. Di sini ada 119,6 gram punya abu strontium oksida. Berarti di sini 119,6 gram. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah massanya si oksigen. Nah, sekarang kita tadi kan punya perlakuan bahwa massa per reaksi atau jumlah massa per reaksi sama dengan produk. Berarti di sini berlaku massa
ditambah X, kita ibaratkan X, sama dengan 119,6. Nah sekarang kalau kita mencari X-nya sama dengan, berarti ini pindah ruas. Kalau pindah ruas berarti pindah tandanya. Ketika di sini positif berarti pindah menjadi negatif. 119,6 dikurang 87,6. 87,6. Hasilnya adalah titik-titik gram. Ayo berapa hasilnya? Oke. Sekarang kita susun. 119,6 dikurang 87,6. Oke, dikurang. Berarti ini 0. 9 dikurang 7 berapa? 2. 11 dikurang 8 adalah 3. Berarti 30,0 gram atau 32 gram. Kita isikan di sini 32 gram. Nah, dari penjelasan soal ini berarti ternyata hukum kekalan massa itu sangat mudah mencarinya. Massa sebelum terjadinya reaksi dengan massa setelah terjadinya reaksi itu selalu sama. Jadi tidak ada massa yang hilang. Nah, untuk membuktikannya harus ada kata kuncinya, yaitu harus dalam ruang tertutup. Jadi tidak ada massa yang hilang, dipastikan massa yang hilang. Oke, di video selanjutnya akan dibahas tentang hukum Prose. Oke, tunggu video berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.